Hai semuanya. Kalian mungkin kaget dengar ini, tapi Indonesia lagi jadi negara ekonomi yang kuat banget. Ini bukan lelukon loh. Lupakan cerita tentang macan Asia, sekarang Indonesia itu singa yang lagi mengaum. Indonesia bahkan sudah melewati negara-negara seperti Perancis dan Inggris dalam hal ukuran ekonomi. Betul sekali, minggir croissant dan teh sore, sekarang waktunya nasi goreng dan kopi luwak di panggung dunia. Nah, kok bisa begini ya? Sebagian besar berkat kebijakan ekonomi berani dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Tapi ketika Presiden Prabowo Subianto mengambil alih, beliau menggandakan kebijakan tersebut, membawa Indonesia ke level yang jauh lebih tinggi. Tapi begini, kisah sukses ini nggak terjadi dalam semalam. Butuh perencanaan yang cerdas, keputusan yang sulit, dan kerja keras dari seluruh rakyat Indonesia. Dan tahu nggak, hasilnya luar biasa. Jadi, siap-siap. Karena akan mengupas tuntas rahasia keajaiban ekonomi Indonesia. Sekarang kita bahas strategi Prabowo, khususnya soal tarif. Bayangkan, Indonesia memutuskan untuk bermain keras dalam perdagangan internasional. Mereka menerapkan tarif pada barang-barang tertentu yang masuk ke negara ini. Tarif itu seperti pajak impor, yang bikin harga barang impor jadi lebih mahal. Kenapa mereka melakukan ini? Tim Prabowo punya rencana. Mereka ingin melindungi bisnis dan industri Indonesia dari serbuan barang impor murah. Ini langkah yang berani. Beberapa orang ragu, tapi Prabowo yakin ini keputusan yang tepat untuk Indonesia. Dan coba tebak, berhasil. Tarif itu bekerja persis seperti yang diharapkan. Barang impor jadi lebih mahal, bikin orang berpikir dua kali sebelum membelinya. Ini memberi kesempatan bagi bisnis Indonesia untuk bersaing dan berkembang. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Ingat suara-suara skeptis yang tadi saya sebutkan? Nah, mereka jadi jauh lebih keras ketika Amerika Serikat ikut campur. Jadi, tarif Indonesia mulai mengubah permainan. Bisnis lokal? Mereka senang banget. Mereka punya kesempatan untuk bersinar, berinovasi, menunjukkan kepada dunia apa yang bisa mereka lakukan. Dan mereka nggak mengecewakan. Tiba-tiba, produk Indonesia nggak cuma memenuhi rak-rak di dalam negeri, tapi juga masuk ke pasar internasional. Dari makanan ringan yang lezat seperti keripik usus pedas daun jeruk hingga aroma kopi kapal api special mix yang kaya, merek-merek Indonesia mulai terkenal. Angkanya berbicara sendiri. Ekspor naik, ekonomi booming, dan Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa berdiri sendiri di panggung dunia. Ini seperti kisah anak bawang yang akhirnya menang. Tapi tentu saja, nggak semua orang senang dengan kesuksesan Indonesia. Terutama seseorang yang suka membangun tembok dan nge-tweet dengan huruf kapital semua. Masuklah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat saat itu. Dia nggak terlalu senang dengan tarif Indonesia, apalagi ketika mulai memengaruhi bisnis Amerika. Trump, ya namanya Trump, memutuskan untuk melawan api dengan api. Dia menerapkan tarifnya sendiri pada barang-barang dari Indonesia. Dia bahkan mengancam akan mengenakan tarif 100% untuk semua negara BRICS, termasuk Indonesia. Ingat BRICS? Itu kelompok negara ekonomi berkembang yang kuat, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Trump juga nggak suka ide BRICS membuat mata uang sendiri untuk menyaingi dolar AS. Dia melihatnya sebagai ancaman langsung terhadap dominasi ekonomi Amerika. Tapi coba tebak, Indonesia nggak mundur. Mereka sudah merasakan sukses dan gak akan membiarkan Trump mengintimidasi mereka. Ini beneran pertarungan raksasa. Tapi di tengah semua drama itu, satu hal menjadi jelas. Indonesia bukan lagi negara yang lemah. Percaya karkan, famis tetsuangan. Bagian 5, BRICS, kekuatan baru di blok. Sekarang, mari kita bicara lebih banyak tentang BRICS. Kelompok negara ekonomi berkembang ini sudah mengguncang panggung global. Dan dengan bergabungnya Indonesia, pengaruh mereka akan semakin kuat. Bagi Indonesia, bergabung dengan BRICS adalah langkah strategis. Ini memungkinkan mereka untuk mendiversifikasi kemitraan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada AS. Ini seperti mengatakan, hey, kami nggak perlu menaruh semua telur kami dalam satu keranjang. Kami bisa bermain di lapangan dan membuat kesepakatan dengan siapapun yang kami inginkan. Ini nggak disukai semua orang, terutama mereka yang terbiasa AS yang mengatur segalanya. Tapi bagi Indonesia, ini adalah tanda kemandirian mereka yang semakin besar dan ambisi mereka untuk menempa jalan mereka sendiri di dunia. Ini adalah pesan yang jelas. Era dominasi Barat akan segera berakhir.
dan tatanan dunia baru sedang muncul, dengan Indonesia tepat di jantungnya. Bagian 6. Bergabung dengan Liga Besar Pergeseran Strategis Indonesia ke Timur. Jadi dengan keanggotaan BRICS mereka yang aman, Indonesia mulai melihat ke timur. Mereka memperkuat hubungan dengan China, India, dan kekuatan Asia lainnya. Ini bukan tentang meninggalkan Barat sepenuhnya, tetapi tentang bermain cerdas dan memaksimalkan peluang mereka. Prabowo, seorang diplomat yang cerdik, memahami pentingnya menjalin hubungan baik dengan AS dan China. Dia tahu bahwa Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari bekerja sama dengan kedua negara adidaya tersebut. Tapi ini bukan hanya tentang geopolitik gambaran besar. Ini tentang manfaat nyata bagi rakyat Indonesia. Misalnya, cadangan nikel Indonesia yang luas, menjadikan mereka pemain kunci dalam industri baterai kendaraan listrik global. Dan siapa yang memimpin dalam kendaraan listrik? Anda dapat menebaknya, China. Dengan menyelaraskan diri dengan kekuatan ekonomi baru ini, Indonesia memposisikan diri untuk masa depan, di mana mereka tidak lagi bergantung pada keinginan kekuatan Barat. Mereka menulis takdir mereka sendiri. Bagian 7. Melampaui berita utama, dampak nyata pada masyarakat Indonesia sehari-hari. Sekarang, semua pembicaraan tentang tarif, perang dagang, dan ekonomi global mungkin tampak agak abstrak. Tapi, begini, ini berdampak nyata pada kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Sebagai permulaan, ekonomi sedang booming. Lebih banyak pekerjaan diciptakan, upah naik, dan orang-orang punya lebih banyak uang di saku mereka. Ini berarti mereka mampu membeli lebih banyak barang, yang selanjutnya mendorong ekonomi. Ini adalah siklus yang baik. Tapi ini bukan hanya tentang kekayaan materi. Rasa percaya diri Indonesia yang baru ditemukan sangat jelas. Orang-orang bangga dengan prestasi negaranya, dan optimis tentang masa depan. Ada perasaan bahwa Indonesia akhirnya mengambil tempat yang seharusnya di panggung dunia. Tentu saja, tidak semua orang mendapat manfaat yang sama dari ledakan ekonomi ini. Masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tapi secara keseluruhan, ada perasaan bahwa Indonesia bergerak ke yang benar. Bagian 8. Masa depan cerah. Apa selanjutnya untuk ekonomi Indonesia? Jadi, apa yang akan terjadi di masa depan bagi ekonomi Indonesia? Ya, semua tanda menunjukkan pertumbuhan dan kemakmuran yang berkelanjutan. Dengan populasi mudanya, sumber daya alam yang melimpah, dan lokasi strategis, Indonesia memiliki semua bahan untuk sukses. Tentu saja, akan ada tantangan di sepanjang jalan. Ketidakpastian ekonomi global, perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik semuanya dapat menimbulkan ancaman. Tetapi jika Indonesia dapat melanjutkan lintasannya saat ini, tidak diragukan lagi, Indonesia akan menjadi pemain utama dalam ekonomi global selama beberapa dekade mendatang. Dan siapa tahu, mungkin suatu hari nanti kita akan membicarakan impian Indonesia sebagai model baru untuk pembangunan ekonomi. Hal-hal yang lebih aneh telah terjadi, bukan? Bagian 9. Giliran Anda. Apa pendapat Anda tentang kebangkitan Indonesia? Jadi, begitulah, teman-teman. Kisah keajaiban ekonomi Indonesia adalah bukti kekuatan kepemimpinan yang berani, kebijakan yang cerdas, dan kerja keras serta ketahanan rakyat Indonesia. Tapi ini bukan hanya tentang Indonesia. Ini tentang lanskap global yang berubah, di mana ekonomi berkembang menantang tatanan lama dan menulis ulang aturan mainnya. Apa pendapat Anda tentang kebangkitan Indonesia? Apakah Anda terkejut dengan kesuksesan mereka? Apakah Anda pikir mereka dapat mempertahankan momentum ini? Beritahu saya pendapat Anda di komentar di bawah. Dan itulah acara kami untuk malam ini, teman-teman. Pantau terus berita dan analisis global lainnya di sini di The Daily Show.